Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Gregorius Situmorang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan harian kepada kita semua yang bertemakan bersaksi dan bertekun. Saudara-saudariku yang baik, kita tentu ingat sabda Yesus yang menghendaki kita agar cerdik seperti ular dan tulus merpati. Itu berarti kita harus bisa pintar dalam mencari cara dan teknik dalam menjalankan perutusan kita agar perutusan kita berbuah banyak. Namun hendaklah kita tulus seperti merpati. Ketulusannya terletak pada soal motivasi dan hidup batin kita yang murni. Pada bacaan pertama hari ini, sabda Tuhan dijalankan dengan baik oleh Paulus. Ketika Paulus ditangkap dan dihadapkan di muka mahkamah agama, Paulus mewartakan Injil dengan menekankan soal kebangkitan Yesus. Paulus tahu bahwa para anggota sidang terdiri atas orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan dan orang-orang Farisi yang percaya pada kebangkitan. Dengan pernyataannya mengenai kebangkitan Yesus itu, Paulus memecah sidang sehingga dalam sidang terjadi keributan dan bahkan perpecahan besar. Akibatnya, Paulus diselamatkan oleh pasukan Romawi dari keributan di mahkamah agama itu. Kecerdasan dan keterampilannya itu membuat tugas perutusan kita berbuah banyak dan baik itu perlu. Mencari celah dan kemungkinan agar karya kita berkembang itu perlu. Mencari jalan atau solusi terbaik ketika terjadi kebuntuan dalam karya perutusan kita itu sangat perlu. Inilah bagian dari kewajiban seorang pewarta Injil, seorang murid Tuhan. Namun akhirnya keberhasilan karya perutusan kita adalah bukanlah pertama-tama karena kehebatan dan kecerdasan kita, melainkan karena jaminan dari Tuhan sendiri. Pada Injil hari ini juga Tuhan Yesus mendoakan kita yang diutusnya. Doa Yesus itu menjadi jaminan kita dan kekuatan kita dalam tugas perutusan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, butir permenungan hari ini ialah doa Tuhan Yesus dan kisah hidup Paulus kiranya mendorong kita semua untuk berani bersaksi dengan mencintai secara konkret. Kita mencintai sesama kita, bahkan mencintai yang melukai dan membenci kita. Secara manusiawi, hal itu pasti berat dan mustahil. Namun, berkat penyertaan Allah, kita pasti akan dimampukan mengatasi keterbatasan manusia kita. Di saat itulah iman kita semakin berkembang dan mendalam. Saudara-saudari, mari kita bersaksi dan bertekun mencintai dalam segala situasi. Dan kita mohon doakan untuk negara kita, negara-negara yang lain, supaya negara-negara kita khususnya dan negara-negara lain lepas dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Pace Ebe.